Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, sumber kita kali ini dari buku 99 Negotiating Strategies. Penulisnya David Rosen, ini negosiator kawakan Wall Street. Nah, kita mau fokus ke satu strategi spesifik nih dari bukunya. Agak, mungkin terasa beda gitu ya. Bab 58, jangan pernah mengakui kelemahan. Siap? Siap. Memang penting ya kita paham berbagai macam taktik negosiasi. Apalagi yang kayaknya, menantang intuisi kita soal keterbukaan gitu. Bab 58 ini, cara pandangnya tegas banget soal bagaimana kita menampilkan posisi kita. Keras malah. Oke, ayo kita bongkar. Jadi inti bab 58 ini jelas banget ya. Jangan sekali-kali dalam situasi apapun mengakui ada kelemahan di posisi negosiasi Anda. Ini kan langsung terasa aneh ya. Bertentangan banget sama ide umum soal bangun kepercayaan, bangun hubungan baik gitu. Nah, yang menarik itu alasan dibaliknya. Sangat pragmatis. Gini loh, menurut Rosen, mengakui kelemahan itu sama aja kayak ngasih kunci ke lawan. Dia bilang, seringkali lawan bicara, atau mungkin mediator, itu sengaja loh nekan kita, biar ngaku ada kelemahan. Oh, jadi tujuannya bukan buat simpati gitu? Bukan. Tujuannya jelas, biar dapat konsesi, biar dapat keuntungan dari kita. Jadi kalau mereka nanya, kelemahan proposal Anda di mana, itu sebenarnya pancingan strategis ya? Tepat, pancingan. Rosen bahkan nambahin, seringnya nih, lawan Anda itu sebenarnya udah nebak kelemahan Anda di mana. Mereka cuma butuh Anda ngomong langsung, konfirmasi gitu. Begitu Anda bilang, iya sih bagian ini agak kurang. Nah, mereka bisa berhenti nyerang di situ, targetnya udah kena kan, terus pindah, nyerang bagian lain yang mungkin juga lemah. Jadinya malah kita ngasih peta kelemahan kita sendiri, gratis pula. Oke. Jadi ini bukan soal jujur atau nggak jujur ya jatuhnya, tapi lebih ke, jangan kasih amunisi gratis ke lawan gitu. Tapi nggak ada risikonya ya strategi kayak gini. Misalnya kita jadi kelihatan kaku banget, atau defensif, atau malah nggak asli gitu. Gimana dengan argumen yang sering kita dengar, kalau ngakuin sedikit kekurangan, itu justru bisa bangun kredibilitas, menunjukkan kita realistis. Nah, ini nih, poin di mana Rosen sangat tegas. Keras banget malah. Ingat ya, konteksnya dia itu negosiasi kompetitif ala Wall Street. Dia bantah keras pandangan soal kredibilitas dari ngaku lemah itu. Menurut dia, di medan perang negosiasi macam itu, kredibilitas nggak datang dari situ. Malah kebalikannya. Terus kredibilitas datang dari mana dong, kalau menurut pandangan ini? Kredibilitas itu gini. Dalam kacamata strategi ini ya, lahirnya dari keteguhan kita. Dari konsistensi kita mempertahankan argumen, mempertahankan posisi. Kekuatan, bukan kelemahan, yang bangun respek di meja negosiasi yang kompetitif. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini cerminan pendekatan yang sangat zero-sum game. Menang kalah. Pesan intinya jelas, jaga benteng Anda rapat-rapat. Jangan kasih celah sedikit pun. Oke. Pendekatan benteng pertahanan yang kuat banget ya. Jadi, gimana nih relevansinya buat Anda pendengar kami? Mungkin Anda bisa bayangin ya, situasi di mana Anda lagi ditekan habis-habisan. Disuruh realistis dong soal kekurangan proposal Anda, padahal Anda tahu itu cuma taktik biar Anda nyerah. Nah, strategi ini nawarin cara pandang lain buat bertahan. Ini cuma satu dari 99 strategi di buku Rosen. Dia sendiri juga bilang kok, penting milih taktik yang pas. Pas sama konteksnya, sama situasi spesifiknya, dan juga sama gaya pribadi Anda, nyaman nggak pakainya. Ini jadi pertanyaan juga buat Anda renungkan. Seberapa nyaman sih Anda pribadi pakai strategi yang, ya bisa dibilang sangat keras ini? Terus gimana caranya imbanginnya? Apalagi kalau Anda juga butuh jaga hubungan baik jangka panjang sama pihak lain. Bukan cuma sekedar menang sekali ini aja. Itu dia, pertimbangan penting sih itu. Jadi kalau kita rangkum bab 58 ini, strategi jangan pernah mengakui kelemahan, itu intinya bangun pertahanan mutlak. Nggak mau ngakuin celah sedikit pun. Biar tekanan tetap dilawan, biar mereka nggak dapat keuntungan dari kelemahan kita. Gitu ya? Betul. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Rosen kan jelas ya konteksnya itu negosiasi kompetitif Wall Street gitu. Sekarang, coba Anda bayangkan skenario beda. Gimana kalau negosiasinya itu tujuannya kolaborasi? Mau bangun kemitraan, cari solusi bareng. Di situasi kayak gitu, bukannya kadang keterbukaan soal batasan atau kelemahan kita itu malah jadi kunci ya? Kunci buat nemu solusi yang realistis, yang semua bisa terima.
Nah, pertanyaannya, strategi tanpa kelemahan ini masih bisa dipakai nggak? Atau jangan-jangan malah jadi bumerang, malah ngerusak tujuan kolaborasi itu sendiri? Seberapa jauh strategi ini perlu diadaptasi, atau mungkin malah ditinggalkan sama sekali kalau konteksnya udah beda? Wah, pertanyaan yang menarik banget itu buat direnungkan lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya ya.